Jadi ketika melaksanakan tobat, iman, amal soleh, nasibnya akan diubah oleh Gusti Allah. Ini ruwatan ala langit ini. Nah, saya hanya ya debu kecil yang mencoba membantu masyarakat supaya punya masa depan cerah dengan ru'yah. Ustadz Wawan, tanggal lahir di Gunung Kidul 10 September 1978. Kita mulai menjadi penterapis ru'yah itu sejak tahun 2004 ya. 2004, sudah 17 tahun. Saya pendidikan terakhir S1 di SPI, Sejarah Peradaban Islam, IAIN Sunan Kalijogo. Jadi waktu itu belum ada UIN ya. Saya memulai ru'yah dari lingkungan tetangga, kemudian berkembang lain kecamatan, lain kabupaten, lain provinsi sejak 2004 sampai hari ini. Termasuk dalam 5 minggu ini kita juga diizinkan Gusti Allah ikut membantu menangani orang-orang yang positif COVID hampir 5 minggu ini. Ada yang dari Boyolali, dari Semarang, kemudian area Yogyakarta, Merbah, Prambanan, Wonosari, Gunung Kidul, dan sebagainya. Apa toh sebenarnya ru'yah itu? Ru'yah itu bahasa sederhananya itu mantra nggih, Mas. Atau jampi-jampi. Atau kata-kata tertentu. Nah, kemudian dibatasi maknanya dia harus dari ayat-ayat Quran ataupun dari doa-doa yang bersumber dari hadis. Hadis yang maksurat, hadis yang ada dalilnya minimal hasan ataupun sahih. Pada realitanya, saya justru lebih memberatkan di pendekatannya, bukan di ru'yahnya, untuk menangani pasien kesurupan ataupun gangguan jin ya. Jadi kalau proses meru'yah itu artinya proses membaca ayat Quran atau doanya ya. Itu nggak sampai 15 menit, bahkan ada yang sampai hanya 5 menit, kemudian ada yang 10 menit gitu. Yang ribet, yang jelimet, yang banyak rumus itu justru di pendekatan. Makanya saya membekali dengan ini, ada koleksi buku-buku saya banyak membaca buku-buku pencerahan karya Ipo Santoso, kemudian Renal Kasali, kemudian buku-buku dari Jepang ya, yang ditulis oleh penulis-penulis Jepang, yang misalnya The True Power of Water, The Divine Message of the DNA, kemudian dan sebagainya, ada The Secret, ada The Power, dan sebagainya. Itu untuk membantu saya menguliti masalah. Mungkin ada yang bertanya, saya sarjana sejarah menjadi peru'yah, itu ketemunya pirang perkara kan gitu. Jadi begini, sejarah itu adalah bagaimana kita melihat masa lalu, kemudian merekonstruksi kembali, menata ulang berdasarkan data-data yang bagus, yang valid, kemudian ditafsir, diinterpretasi jadi narasi, kemudian dibaca. Nah, di dalam melihat orang sakit, saya asli terpengaruh dengan apa yang sudah saya pelajari di kampus selama 6 tahun. Jadi ada orang misalnya suatu hari ada orang kesurupan, perempuan.
perempuan. Kemudian dibawa ke sini, setelah dia ini diinapkan beberapa jam di rumah sakit. Dalam cara berpikir saya, sebelum jin masuk di darah, di jiwa raganya, pasti ada something wrong di masa lalu. Ini perempuan pangkatnya adalah istri dari suaminya, pasti ada komunikasi yang perlu diperbaiki dengan suami. Ini perempuan pangkatnya adalah anak dari ibunya, pasti ada komunikasi yang perlu diperbaiki dengan ibunya. Makanya saya tidak langsung membacakan ayat Quran, langsung menghajar jinnya, enggak. Saya ambil ibunya. Nah, saya tuntuni. Tuntunannya pakai bahasa Jawa. Gimana? Surasani pun kados pundi. Nah, saya tuntuni begini. Ibunya yang nirukan. Duh Gusti Allah, bilih anak kula wakinem menika. Nggadahi lepat kalih kula sengaja kelawan boten, detik ini saya memaafkan. Seluruh marah saya, uni saya, puji-puji saya nggak baik, barangkali nyilakani, gawe bendu anak saya, sehingga jin masuk, setan masuk, detik ini saya cabut. Saya meridhoinya, saya memaafkannya. Saya adalah orang yang berkeyakinan bahwa doanya para ibu itu lebih manjur kepada anaknya sendiri tinimbang ustadz selevel saya. Jadi kalau saya ini ada pasien datang, saya ru'yah, menurut saya ini diguyu malaikat. Iya, saya diguyu malaikat. Saya nggak ngelahirkan dia, saya nggak nyusoni dia. Kan genealogi doanya kan harusnya ibu dulu, kemudian yang kedua suaminya saya ambil. Mas, tirukan saya, ya Allah, saya suami dari Wakinem ini, saya imamnya, seluruh marah saya kepadanya saya cabut, saya meridhoinya, saya memaafkannya, izinkan jin yang ada di tubuhnya engkau perkenankan keluar dari jiwa raga perempuan ini. Nah, setelah si ibu mendoakan, ini sama dengan menyusutkan power jin yang ada di tubuh Mbak Wakinem yang 45 tahun ini. Kemudian ada doa dan ridho dari suaminya juga menyusutkan jin. Sehingga saya itu tinggal ngepiake saja. Nggak perlu 20 menit saya ngeru'yah, nggak perlu 30 menit, nggak perlu berjam-jam. Saya hanya beberapa butir ayat saya baca. Saya tinggal ngomong sama jin, kamu yang ada di tubuh Wakinem ini saudariku ini sudah dimaafkan suaminya dan ibunya. Sekarang kamu keluar dari jiwa raganya. Tinggal saya bacakan ayat tertentu, udah saya usir. Jadi ru'yah itu hanya paling 5 menit, 10 menit. Tapi pendekatannya yang ribet. Jadi pendekatan pertama bagaimana? Ibu saya minta memaafkan, suami saya minta memaafkan. Nah, selanjutnya saya juga punya resep khusus, yaitu sedekah atas nama si sakit. Nah, gitu, sedekah atas nama si sakit. Di saat itu juga. Jadi saya minta keluarga untuk berembuk di teras rumah saya, lalu dia bermusyawarah, iki arep sedekah apa atas nama si sakit. Kenapa? Karena dalam keyakinan saya, power jin ini bisa disusutkan, dikurangi dengan adanya sedekah. Ru'yah itu adalah sebuah ikhtiar atau usaha untuk membebaskan orang yang kesurupan ataupun tidak kesurupan dari gangguan setan. Caranya ya dengan dibacakan kepadanya ayat-ayat Quran. Lah ayat mana, surat apa itu yang menentukan Nabi. Saya ada di masyarakat budaya yang bernama Jawa. Nah, dalam perspektif kejawen, cara memastikan seseorang punya masa depan itu dengan teknologi zaman dulu namanya ruatan, ya. Ada ruatan Sukerto, ada ruatan Sengkolo dan sebagainya. Ru'yah itu adalah
ruwatan bagi menungso Sukerto, menungso Sekolo, tapi ruwatan perspektif langit, bukan perspektif budaya. Kan gitu. Di surat 25 ayat 70 dikatakan illa mangtaba. Jadi semua orang itu akan sial. Semua orang itu akan rugi, semua orang itu akan masuk neraka. Semua orang itu madesu, masa depan suram. Kecuali 3. Illa mangtaba, kejaba wong kang tobat, wa amanah orang beriman, wa amila sholihan. Nah, tobat, iman, berbuat baik. Nah, di situ ada kata-kata dahsyat. Faulaika yubadilullah sayyi'atihim hasanat. Keburukannya ini akan diganti oleh Gusti Allah. Jadi ketika melaksanakan tobat, iman, amal soleh, nasibnya akan diubah oleh Gusti Allah. Ini ruwatan ala langit ini. Nah, saya hanya ya debu kecil yang mencoba membantu masyarakat supaya punya masa depan cerah dengan ru'yah. Ya, pertama, orang yang merasa dirinya ada gangguan jin. Yang kedua, ada orang yang merasa susah tidur. Yang kemudian ada orang yang merasa ada problem dengan ibadah dia. Dia tidak bisa khusyuk, dia tidak bisa menikmati ibadah. Nah, itu problem-problem itu mencoba kita bantu dengan ru'yah. Harapan kami ya nggak muluk-muluk, sederhana. Kami bisa membantu sebanyak-banyaknya orang punya masa depan, itu aja.